Saya ingin menanyakan tentang kelas pendidikan anak usia dini. Silakan lewat sini. Bisakah saya mengunjungi kelasnya? Ya, silakan. Apakah Rocky ada di sana? Ya, orang tuanya ada di sini. Saya akan ke kamar mandi dulu. Ah. Orang-orang mengira dia adalah ibu Rocky. Bagaimana mungkin dia adalah ibu Rocky? Luo Tai tidak pernah berpikir bahwa apakah itu akan mempengaruhi pertumbuhan Rocky? Kenapa ayahnya dan seorang bibi lain membawanya ke pusat pendidikan dini? Kenapa orang lain mengira bibi itu adalah ibunya? Aku bilang, kenapa Lao Ye sedang dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini? Aku pikir itu karena Rocky. Tapi karena Juane. Aku tidak sedih untuk Luo Tian. Tapi untuk Rocky. Dia masih sangat muda dan baru mulai melihat dunia. Tapi yang dia lihat sangat tidak normal dan sisi yang begitu terdistorsi. Tuhan begitu egois. Dia menyakiti anakku. Aku akan ke sana sekarang. Suruh Jiuan keluar. Jika sebelumnya aku pasti sudah melakukannya. Aku pasti sudah langsung masuk. Tapi sekarang aku tidak bisa melakukannya. Juga untuk Rocky. Aku harus memberikan muka ini kepada Luo Tian. Aku tidak bisa merusak hubungan ayah anak mereka. Aku berharap di dunia Rocky. Orang tua selalu harmonis. Tidakkah kamu lelah hidup seperti ini? Hidup dalam keluarga dengan topeng seperti ini masih merugikan bagi pertumbuhan anak. Apakah kamu akan bertengkar dengan suamimu di depan bayimu? Usahakan tidak. Tapi kadang aku tidak bisa menahan diri untuk bertengkar sedikit. Jika aku harus memberikan alasan, aku berharap ibuku hidup di dunia yang nyata. Caraku pasti akan membuatku sangat sulit. Tapi aku yakin aku bisa menanganinya dengan lebih baik. Ayo kita pergi. Ini benar-benar seperti dirimu. Kau tahu, aku melakukan sebuah kegiatan. Aku membawa 2 anak dari daerah pegunungan Yunan untuk bepergian. Selama 7 tahun berturut-turut. Sekarang salah satu dari mereka mendapatkan beasiswa penuh di NYU. Dan yang lainnya bekerja di bidang perlindungan lingkungan di Shangri-La. Kami tidak sering berkomunikasi. Kami hanya bertemu sekali setahun. Tapi kau akan merasakan kekuatan sebenarnya dari perjalanan ini. Aku sangat ingin pergi berlibur denganmu. Untuk merasakan kekuatanmu.
Aku baik-baik saja. Tapi aku tidak tahu apakah ibunya setuju. Hahaha. Aku hanya membayangkan. Apakah itu sebuah kejahatan? Hahaha. Sebenarnya Muzi dan aku bepergian ke luar negeri sekali setahun. Bagaimana bisa apa yang kau lakukan disebut perjalanan? Paling-paling itu hanya liburan dan perjalanan. Cari saja resor makan barbeque. Berjemur minum jus dan itu saja. Bukan itu jenis perjalanan yang aku maksud. Perjalanan sebenarnya. Bagaimana aku harus mengatakannya? Sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Tapi selama kau benar-benar bepergian, kau akan merasakannya. Sebenarnya. Oh hahaha. Aku sudah membuat rencana, sebuah rencana untuk memutuskan hubungan Luo Tian dan Zheng An. Rencana ini tidak akan mempengaruhi hubunganku dengan Luo Tian atau membuat kami bertengkar. Ya? Mainkan kartu emosional. Benar. Kurasa metodenya bukan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh wanita biasa. Jadi aku tidak sabar untuk mendengar pendapatmu. Benarkah, besok kau harus memberitahuku bahwa dia akan pergi lebih awal untuk aktif berbicara dengan klien? Dia bilang itu klien dan aku bilang. Jackie masih tidur. Oh, saya mengerti. Kapan kamu bangun? Baru bangun. Jam berapa janji temu hari ini? Jam 9.30. Oh. Di mana? Pudong. Pudong? Jauh sekali. Hotel apa yang begitu menarik? Hotel yang baru dibuka ini. Kamu tidak pergi ke perusahaan hari ini? Tentu saja saya harus pergi ke perusahaan hari ini. Saya tidak punya akhir pekan. Oh, saya punya. Mr. Luo. Terima kasih atas kerja kerasnya. Semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Wow. Master tolong antar saya ke Pudong dulu. Terima kasih, oke. Halo. Saya ingin bertanya, apakah Anda memiliki reservasi untuk brunch hari ini? Apakah ada Mr. Luo atau Miss Kiao? Bisakah Anda membantu saya memastikannya? Mr. Luo punya reservasi kan? Keduanya? Oke. Dia seharusnya tepat waktu kan? Oke, terima kasih.
Halo, saya sedang servis mobil dan memperbarui asuransi. Tolong tunggu sebentar. Jadi saya bilang, untuk memiliki tingkat pengembalian 10%, itu sudah cukup mengesankan. Ya lebih baik daripada menaruhnya di ban. Kamu pintar. Saya butuh seseorang untuk membantu saya dengan itu. Kamu punya mata yang tajam. Hahaha. Kamu pulang atau ke perusahaan? Saya akan pergi kemana saja yang nyaman untukmu. Lagi pula saya sendirian. Ada bedanya antara perusahaan dan rumah. Ini lantai basement kedua. Ya tertulis B2. Ini lantai basement kedua. Ada masalah? Aku ingat aku parkir mobilku di sini. Tidak mungkin. Ini di sini. Coba lihat lagi. Hahaha. Golum-golum. Gurgle. Aku tidak menemukannya. Haruskah aku menelepon polisi? Mobil itu atas nama Muzi. Aku harus meneleponnya dan memintanya untuk menelepon polisi. Halo, karena kamu tidak mengalami kecelakaan tahun lalu, jadi kamu bisa mendapatkan diskon jika tidak ada masalah. Silakan konfirmasi dan tanda tangani. Halo. Sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Aku di bengkel 4S untuk merawat mobilmu. Kamu bilang kamu mengemudikan mobilmu ke bengkel 4S untuk perawatan. Bukankah kamu bilang kemarin wipernya rusak dan mobilnya perlu perawatan? Apakah kamu masih di sana? Oke, aku akan segera menjemputmu. Aku akan sampai di sana dalam 10 menit. Hei, tolong apakah kamu mengemudi ke sini sendiri? Atau istrimu yang akan mengantarmu ke sini? Kamu sama sekali tidak ingat. Tentu saja aku yang mengemudikannya. Aku ingat dengan jelas. Tapi Muzi bilang bahwa dia sudah mengirim mobil itu ke bengkel 4S untuk perawatan. Kamu bilang, jangan lihat aku seperti itu. Aku tidak sakit. Aku ingat dengan jelas bahwa aku yang mengemudikannya. Oh, itu menakutkan. Aku akan cerita hantu saat mendaki gunung lain kali. Aku akan ceritakan bagianmu. Aku bersumpah. Aku bersumpah itu aku. Oke, kamu harus menunggu limusi. Kalau begitu aku pergi dulu. Oh, maaf. Tidak, menurutku ini cukup menarik. Maaf. Tidak apa-apa. Lumayan menarik. Kenakan sabuk pengamanmu. Cepatlah. Denda sekarang sangat tinggi. Aku bisa bersumpah pada mobil itu. Aku mengendarainya pagi ini. Lihat dari mana slip penyelesaian ini berasal. Setelah aku mengantarmu dan Brody ke sana pagi ini, aku langsung pergi ke toko 4S. Apakah kamu tidak ingat? Aku tidak punya kesan tentang itu. Pagi ini, aku pikir kamu bertingkah aneh. Aku pikir kamu belum bangun. Aku berbicara denganmu sambil mengemudi tapi kamu mengabaikanku. Benarkah?
Mengapa kamu begitu gelisah belakangan ini? Tidak. Apakah kamu lelah merawat Rap? Atau apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku? Haha, apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Kamu berbicara dalam tidurmu. Aku berbicara dalam tidur. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tahu jika kamu berbicara dalam tidur? Kamu berbicara dengan keras. Apa yang aku katakan? Aku tidak ingat. Sebetulnya aku mengingatnya saat itu. Aku ingin memberitahumu semuanya ketika aku bangun. Aku hanya tidak ingat sekarang. Mungkin. Apa yang aku katakan? Aku tahu intinya. Apakah aku mengingat semuanya? Aku hanya tidak ingat. Bagaimanapun kamu mengatakannya. Mengapa kamu begitu gugup? Apakah kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku? Oh, aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan darimu. Aku tidak ingat. Hei, apakah brunch ini enak? Brunch kamu baru saja selesai makan. Jika brunch itu enak, aku akan membawa klienku ke sini di masa depan. Tentu-tentu. Tidak apa-apa. Apakah klienmu puas? Apakah kamu memperlakukannya dengan baik? Bagus. Kasih tahu kalau mau yang lain. Xiaobing. Hei Xiaobing, lihat beli beberapa ini. Mama, kita nggak perlu beli banyak-banyak. Yuan Bao mau makan. Ayo beli satu rasa dulu. Lihat dia suka yang mana. Nanti kita beli lagi, oke? Cukup. Oke, beli 4 aja. Mama tunggu di sini. Aku ambil 2 botol susu. Aku balik sebentar. Jangan pergi, aku balik sebentar. Aku balik dan lihat kamu. Aku takut mati. Man-Man mau makan? Iya. Man-Man mau makan. Aku juga beli beberapa biskuit. Ayo ke kasir. Ayo, tolong cek lagi. Nggak apa-apa. Bisa pergi sekarang? Iya. Apa yang terjadi? Iya. Kapten, tolong ke sini. Pintunya rusak? Kita punya aturan. Mencuri 100. Terulis di dinding. Kalau mencuri sesuatu, kita denda 100 kali harga satuan. Aku nggak mencuri apa-apa. Kamu kejam banget. Mertuaku nggak mencuri apa-apa. Dia punya sindrom Hanmu 20. Kadang-kadang kamu tahu. Aku harap kamu nggak kasih alasan begitu. Aku udah nangkep pencuri di supermarket lebih dari 10 tahun. Aku udah dengar berbagai macam alasan. Kamu cari orang tua buat mencuri. Dan bilang mereka bingung waktu ketangkep. Aku nangkep lebih dari selusin orang bingung seminggu. Kamu percaya? Kita punya surat keterangan rumah sakit. Aku bisa tunjukin. Abin dia. Dia berani mencuri barang. Apa gunanya kamu membuat sertifikat palsu? Berhenti bicara omong kosong. Entah terima denda. Atau kami akan telepon polisi. Aku tidak bisa terima denda ini. Kalau aku terima denda, berarti aku mengakui ibu mertuaku mencuri. Kalau begitu maaf, aku harus telepon polisi. Kamu pergi ke kantor polisi dan jelaskan. Telepon ibu mertuamu. Aku masih punya UM. Kamu punya banyak pengalaman. Tentu saja. Hahaha. Kamu punya banyak pengalaman. Cantik sekali. Ponsel keberdaring. Ya, angkat telepon. Halo. MA, cepat datang bantu kami. Apa yang terjadi? Ibu Yuan Bao dan aku dihajar satpam. Cepat selamatkan kami. Aku segera ke sana. Aku ada urusan mendesak. Aku harus pergi, kamu makan. Hei. Besok kamu datang. Ya.
Aku akan datang besok. Aku akan tunggu kamu besok. Lausia, Lausia. Cepat. Cepat berkemas. Apa yang terjadi dengan anakku? Anakmu dalam masalah, kamu masih menari. Kamu, Tai Chi itu soal pernapasan. Bahkan langit runtuh, kamu harus kumpulkan energi kedantian. Dia di ruang satpam. Kamu akan mudah gila. kurasa kamu sudah gila sekarang. Anakmu atau napasmu yang lebih penting. Dia dibawa ke ruang satpam. Bukan rumah sakit. Perlu dibuktikan. Tubuhnya baik-baik saja. Di ruang satpam. Ada banyak satpam di sini. Seharusnya aman. Mana yang lebih penting? Kurasa suatu hari nanti, kamu terus berlatih. Kamu bisa menusuk dirimu sendiri sampai mati dengan pisau. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat untuk keluarga kita. Master bisa ngebut dikit? Ah, beneran? Apa kita benar-benar mau ke kantor polisi? Gak apa-apa. Orang-orang mengajukan izin tinggal sementara dan pergi ke kantor polisi setahun sekali. Polisi bisa memeriksa rekam medis kita. Jangan khawatir. Kita perlu makan. Kita gak akan makan makanan mereka. Hei, lihat dia. Minggir. Orang tua yang baik. Apa itu kamu? Kemu. Kamu bilang kami mencuri ya? Menurutmu dia terlihat seperti pencuri? Apa yang kamu lakukan dengan orang tua dan anak ini? Apa kamu sedang menindas orang atau gimana? Kamu harus menyediakan bukti kalau bilang seseorang mencuri. Kamu harus jelaskan. Udah kamu ngomong ngawur aja. Pergi sana. Ayo, biar aku yang ngomong. Ayo, kamu juga keluar. Keluar dan ngomong. Ayo. Kamu bawa anak dan neneknya pergi dulu. Ayo kita bubar. Yuan Bao, kenapa dia gak ada di sini? Apa dia tahu soal ini? Aku telepon dia. Dia gak angkat, dia sibuk akhir-akhir ini. Udah. Walaupun dia sibuk, gak mungkin gak ada waktu buat angkat telepon. Dia gak ke kamar mandi. Atau minum air. Semua itu cuma alasan. Dia bahkan gak ada waktu buat nelpon balik. Kamu bilang hari ini, kalau aku gak datang bareng Ayah Sia, apa yang akan terjadi? Apakah dia punya rasa tanggung jawab? Ya, tidak apa-apa, dibawa ke ruang keamanan. Bagaimana jika dia dibawa ke rumah sakit? Itu akan menjadi keadaan darurat yang sebenarnya. Yuan Bao, kamu suruh dia cepat kembali. Saya perlu mengadakan pertemuan keluarga. Ibu menyuruhmu cepat kembali. Apa yang terjadi dengan Yuan Bao? Dia belum datang. Dia bilang masih ada rapat yang harus diselesaikan. Dia akan kembali setelah selesai. Lupakan saja, ya. Mari kita mulai. Semua ini kesalahan saya hari ini. Xiao Bing, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba bingung. Saya tidak akan pergi ke supermarket lagi. Bawa saja apa yang ingin saya makan. Sejujurnya hari ini, adegan hari ini, saya benar-benar takut. Ibu mertua yang terhormat, pertama saya khawatir tentang Anda. Kedua, saya merasa kasihan pada putri saya. Anda harus merawat orang tua dan anak-anak. Anda bisa tanya suami Anda. Ketika dia di rumah, saya bahkan tidak membiarkannya mencuci piring. Tekanan hidup yang meningkat mudah membuat tubuh menjadi asam. Pada saat itu, akan mempengaruhi kesehatan fisik Anda. Bagaimanapun juga, saya tidak puas dengan putri saya yang tidak bekerja. Saya selalu tidak puas. Anda bilang kepada saya waktu itu, Anda berharap kami akan mengerti di masa depan. Jadi saya telah menahan banyak hal. Saya tidak mengatakan apa-apa. Ini hanya solusi sementara. Ketika situasinya lebih baik, saya tidak akan membiarkannya untuk bekerja begitu keras. Oke, saya sudah menyelesaikannya untuk Anda. Saya orang yang tidak sabar. Saya sudah menemukan pengasuh untuk Anda. Dia dari Shanghai. Benar, Wem. Dia bisa bekerja di sini pada siang hari, tapi tidak pada malam hari. Dia harus pulang pada malam hari, jam 9 pagi dan jam 6 sore. Jadi kamu bebas sekarang. Benarkah? Oh, dulu ada Tante Sichuan. Apa kamu tidak merasa? Sekarang pikirkanlah, selama ada Tante. Meskipun dia hanya datang sekali seminggu. Jika aku bisa tidur 2 atau 3 jam lebih banyak setiap hari,
Aku pikir aku bisa bertahan seperti ini selamanya. Oh putriku, kamu bilang begitu. Ayah merasa kasihan padamu. Kamu kurang tidur secara kronis. Sistem kekebalan tubuh dan sistem saraf pada akhirnya akan runtuh. Baiklah, sayang suamiku dan aku sudah membicarakannya. Kami akan membayar pengasuhnya. Jangan khawatir tentang itu. Tidak, kalian sudah membantu kami menemukan pengasuh. Kami harus membayarnya. Jangan berdebat. Aku hanya ingin menemukan pembantu yang baik untuk Xiabing. Mari kita tidak berdebat tentang itu. Itu saja. Sayang mertua, gelang di tanganmu sepertinya milikku. Aku baru saja membelinya bulan lalu. Gelang ini milikmu. Ya? Ya. Ini milikmu, ini milikmu. Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Kamu memukul pantatmu ke istrimu dan ibumu. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kembali ke bumi. Aku tidak akan pernah melemparkannya kembali. Hahaha. The Big Bang teori sudah selesai. Ya? Sudah selesai. Lepas sweatermu dan tidurlah. Ayo. Ayo pelukan. Hei. Hari ini bukan hari Jumat ya? Iya. Kamu kelihatan capek banget. Kamu kelihatan ngantuk banget. Kamu bisa mikirin itu besok-besok aja. Enggak. Kamu gagal di minggu pertama. Kedepannya bakal lebih susah buat sukses. Kamu ngantuk. Aku nggak ngantuk. Tidur aja ya. Iya. Ayo. Oke. Tunggu. Tutup tirainya. Enggak. UPS. Siapa yang datang telat begini? Apa? Aku nggak dengar ada yang nangis. Nggak, dia tidur. Lagi mimpi.
Aku jelas-jelas dengar dia nangis. Kamu yang lagi mimpi. Aku nggak dengar. HM. Siapa yang datang telat begini? HM. Aku bilang siapa yang ngetok pintu telat begini. Pintu apa? Aku nggak dengar. Kamu ngomong apa sih? Kamu nggak dengar. Apa? Pintu. Nggak, aku nggak dengar. Bosen banget. Siapa? Siapa? Jangan bercanda. Minum selagi masih panas. Ini bubur buat nginjakin ginjal dan ngebos otak. Aku tanya ke ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Dia bilang kamu itu tanda kecemasan dan kekurangan ginjal. Minum bubur ini. Nanti kamu bakal sembuh. Minum selagi masih panas. Kamu masih harus pergi ke hotel bersamaku besok. Mobil itu milikmu. Kamu harus menunjukkan KTP-mu. Hotel akan menunjukkan rekaman CCTV. Oh, kenapa kamu masih memikirkan ini? Mobil sudah ditemukan. Kamu tidak melapor ke polisi. Bagaimana mungkin mereka begitu saja menunjukkan rekaman CCTV kepada kita? Semua orang ingin melihat. Bukankah hotel akan sibuk? Hei. Kenapa aku berpikir seperti ini? Aku bahkan merasa aku sendiri yang menyetir mobil itu ke sana. Karena aku ingat di mana aku memarkirnya. Di sana. Di lantai 2 basement. Hei, kenapa kamu memukul kepalamu? Kamu terlalu banyak pikiran. Kamu terlihat bingung sepanjang hari. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak. Apakah mantan istrimu mengganggumu lagi? Tidak, Luo tidak pergi. Dia tidak akan berani membuat masalah. Lalu apa lagi yang mengganggumu? Seharusnya tidak ada masalah besar di pekerjaan kan? Benar kan? Aku dengar, Jiwan juga menemukan 2 klien baru untukmu. Ya. Kamu sedang jatuh cinta. Target baru. Dengan siapa kamu jatuh cinta? Kalau dia jatuh cinta seharusnya denganmu. Kalimat berikutnya juga kamu. Kamu sangat pandai bicara. Minumlah. Oh, masih ada lagi. Kapan kamu akan mencuci celana dalam itu? Sudah lama direndam di air. Setelah aku sikat gigi pagi ini, aku sudah mencucinya dan menjemurnya. Mana? Cek sendiri, masih direndam. Aku mau tanya sesuatu. Apakah kita membicarakan itu tadi malam?
Ya? Kamu tidak ingat? Oke, Sungguh. oke. Oh. Oh. Ya? Bangun cepat. Halo? Lausia, izinkan saya mengingatkanmu. Dia dari Shanghai. Mereka bekerja tapi juga untuk membeli rumah untuk anaknya. Kamu baru saja berhenti kerja dengan majikan kemarin. Jangan aneh saat dia bertanya padamu. Sekarang, kalau kamu membodohinya, dia akan memecatku. Kalau orang lain menipunya, dia akan memakan Xiabing. Kamu bercanda? Saya akan bayar sebanyak mereka. Mereka menawarkan 2.500. Saya sekarang menawarkan 4.500. Kamu hanya menawarkan 3.000 untuk mendapatkannya. Saya tidak bisa menaikkan sebanyak itu, menambahkannya menjadi 4.500. Omong kosong. Hal yang paling tidak berharga di saat kritis adalah uang. Kalau saya tidak menawarkan harga setinggi itu, apakah mereka mau melakukannya? Sekarang, hal terpenting adalah membebaskan putri saya lebih awal. Saya mau menghabiskan uang berapapun. Apa kamu musuh dengan uang dalam hidupmu? Kamu menghabiskan sebanyak yang kamu punya. Bukankah itu kentang panas untuk menyimpan uang? Mengapa kamu menyimpan uang? Mengapa kamu ingin membakar diri saat di peti mati? Kamu... Hei kakak-kakak. Saya menemukan satu. Hahaha. Hei. Ada keluarga di Shanghai, sedang mencari tante lokal sebagai pengasuh. Tidakkah kamu ingin melakukan ini? Ini benar, kamu harus cepat pergi. Aku sudah dapat kerja. Aku sudah dapat kerja. Hei, kerja apa? Benar kok. Gak heran dia terus melirik kita hari itu. Kamu kelihatan kayak orang mesum. Hahaha. Ini, jangan sembarangan ngomong. Maksudmu melirik mesum gimana? Ini istriku. Hei. Kamu si tua, kamu ngomongin siapa? Siapa itu? Dia istriku. Aku istri kamu. Kamu gila ya? Kamu pergi sana. Ada apa dengan kamu? Harimau APA? Aku ada urusan. Kamu pergi sana. Istri jangan bergerak. Istri berhenti. Mau apa si tua? Nona itu bahkan gak kenal kamu. Kamu masih aja ngeganggu dia. Harimau APA? Kamu ITU harimau. Kamu masuk akal gak sih? Kamu gila ya? Ada apa dengan kamu? Lihat deh, kamu kelihatan kayak babi gendut. Kamu gak layak sama nona cantik kayak gitu. Jangan gak masuk akal. Aku kasih tahu ya. Kalau kamu gak masuk akal, aku akan panggil polisi dan tangkap kamu. Lausia, mereka ngapain sama kamu? Ah, oke. Aku mau makan malam sama tante itu, kamu mau ikut? Oke. Aku kasih tahu ya, jangan cemas atau marah. Dua hal itu adalah akar dari semua penyakit. Aku lihat kamu semua ada darah beku. Kenapa? Karena kamu sudah lama hidup di bawah orang lain. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Sangat sederhana. Ada dua cara. Ibu Sia, kamu terlalu sopan, aku malu. Setelah makan ini, kita akan menjadi saudara. Hahaha. Aku telah mempercayakan putri dan cucuku padamu. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Aku baik padamu, dan kamu harus baik pada mereka. Usia kita hampir sama. Hampir sama. Aku akan memanggilmu kakak. Kamu melakukannya untuk putrimu, dan aku untuk putraku. Kita semua mengerti. Oke, itu saja. Aku sangat senang. Aku harus menambah beberapa hidangan lagi. Tambahkan beberapa hidangan lagi. Pelayan bawakan aku menunya. Mau pulang kerja? Oh, Tuan. Baru jam 3 sore. Tidak.
Aku dengar suamimu mau membantumu mengurus anak-anak. Apakah dia di rumah? Dia jago dalam saham. Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk membahas masalah keluargamu. Aku ingin mengatakan, aku di sini untuk memberitahumu Beauty bahwa dan Vivi akan bergabung menjadi satu majalah. Jadi antara kamu dan Joanne, hanya satu dari kalian yang bisa tetap di majalah baru. Sebagai pemimpin redaksi. Joanne seharusnya. Apa yang salah denganmu? Aku tahu tidak mungkin ada 2 harimau di satu gunung. Sekarang kamu akhirnya punya kesempatan untuk bersaing. Aku berharap bisa melihat ketika kalian berdua sudah kelelahan. Tapi aku benar-benar tidak tahu siapa yang lebih potensial. Hei Xiaobing, bisakah kamu membantuku? Bisakah kamu keluar dan menungguku di pintu bawah? Setengah jam sudah cukup. Pasti kamu akan bantu aku kan? Tapi gimana kalau Rocky nangis dan ketahuan? Enggak, Rocky enggak akan nangis. Dia enggak akan nangis kalau lihat cewek cantik. Ayo pergi. Kalau enggak pergi nanti telat. Rocky ada kelas jam 4. Di ruangan mana dia? Belok kanan di lantai 1 itu ruangannya. Oke. Matikan monitornya dulu. Belok kanan. Kenal aku enggak? Bisa bikin gelembung buat dia. Seru enggak bikin gelembung? Satu, dua, tiga. Kenapa kamu pacaran? Pacaran apa? Kenapa kamu tiba-tiba pulang? Aku pulang cari dokumen Dokumen apa? yang aku print semalam. Biar aku bantu cari. Enggak, aku sudah nemu. Tinggal telepon aku aja. Aku bawa aja ke kamu. Aku takut kamu enggak nemu. Oke, aku duluan ya. Oke, aku antar kamu. Rocky mana? Rocky di bawah. Nanti aku antar dia ke kelas. Jam berapa kelasnya selesai hari ini? Jam 6 hampir jam 7 kalau sampai rumah. Ah, tunggu aku pulang buat makan malam. Oh, Kelihatan lebih bagus pakai ini. Muah. Dah. Kamu suka mama?
Muzi, aku baru turun. Aku nggak lihat Rocky di ruangan. Waktu pergi kamu kunci pintu nggak? Ada yang masuk dan bawa Rocky nggak? Kasih tahu aku cara operasikan kamera itu. Gimana cara operasikan kameranya? Oh Luotian, bukannya aku sudah kasih tahu Rocky bersamaku. Bukankah aku kembali untuk menjemput Rocky? Aku mengirimnya ke kelas. Rocky bersamamu. Kamu baru saja kembali untuk mengambil sesuatu. Kamu sendirian saat pergi. Apa yang salah denganku akhir-akhir ini? Luotian, bukankah kamu bilang padaku kamu tidak tidur nyenyak? Jadi aku bilang aku akan datang dan menjemput anak itu agar kamu bisa istirahat dengan nyaman di rumah. Oh bagus, dia bersamamu. Oh. Ah, nikmati saja. Tidak, aku belum pergi. Kita tidak bisa bertemu hari ini. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Tidak ada, hanya ada sesuatu yang terjadi. Sekarang sudah baik-baik saja. Ya. Aku tidak akan membawa Rocky ke kelas hari ini. Maaf. Aku tidak akan keluar hari ini. Bye-bye. Jika aku Luotian, pasti sudah ketakutan setengah mati sekarang. Hanya kamu yang bisa memikirkan cara seperti ini. Sebenarnya metode ini bukan patenku. Mr. Deng pernah menggunakan metode ini sebelumnya untuk mengusir pesaingnya. Sebenarnya, aku tidak tahu apakah ini baik untuk Luotian. Tapi aku masih percaya diri pada Luotian. Aku yakin dia akhirnya akan mengerti. Aku melakukan ini semua untuk kita. Untuk keluarga kita dan untuk melindungi pernikahan kita. Dia akhirnya akan menghargai aku. Sebenarnya ya Bin, kamu hanya perlu tahu apa tujuanmu. Selama itu tidak ilegal, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Tujuan itu yang paling penting. Proses tidak penting. Aku pikir setelah hari ini, kamu akan menyelesaikan masalah antara Luotian dan Kiaoan. Kuharap begitu. Sebenarnya dalam hal seperti ini, menangani pria lebih mudah daripada menangani wanita. Ketika pria merasa bahwa masalah lebih besar daripada kegembiraan, dia akan berhenti dengan sendirinya. Kamu tahu, sebenarnya aku bahkan belum menyebut nama Yoan selama 2 hari ini. Aku sudah merasa bahwa sebenarnya Luotian sedikit takut untuk berhenti secara sukarela. Jika kamu jadi dia, apakah kamu akan menangis dan membuat keributan? Aku pasti sudah bercerai. Begitulah usiamu. Untuk wanita seusiaku punya pikiran yang berbeda. Untuk wanita seusiaku hanya ada satu sikap yang benar terhadap pernikahan. Adalah jangan pernah bercerai. Kalau tidak, itu hanya rasa sakit bagi yang tak bersalah dan kebahagiaan bagi musuh. Sebenarnya jika kamu memikirkan 4 kata ini, segalanya akan seperti pemandangan di sepanjang jalan. Benar-benar berakhir begitu kamu mengatakannya. Tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi. Apalagi mereka hanya makan malam sekarang. Siabing, apakah kamu percaya jika aku benar-benar memergoki mereka di tempat tidur? Kurasa aku masih akan tetap pada 4 kata ini. Jangan pernah bercerai. Aku tidak bisa mengerti. Kamu bilang mereka tidak saling mencintai lagi. Mengapa mereka masih bersama? UPS, mereka punya anak. Mengapa mereka masih bersama? Tapi itu tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Hei, dia datang padaku setiap kali. Yoan R dan aku sebenarnya bukan musuh. Majalah kami akan bergabung. Dan hanya satu dari kami yang bisa menjadi editor-in-chief. Oh tidak. Editor-in-chief, jika kamu butuh bantuan, kamu harus memberitahuku. Ibuku menyewa seorang pengasuh untukku, yang akan mulai bekerja dalam beberapa hari. Lalu aku akan bebas. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi kamu sekarang seorang ibu rumah tangga. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Kamu harus menjaga anak-anak di rumah.
Berikan satu pada Dalile. Kemari. Biarkan aku bertanya. Apakah kamu masih mencintaiku? Ya. Apakah kamu punya selingkuhan di luar? Semua uang saku saya disetujui oleh kamu. Saya tidak punya uang sepeser pun. Bahkan monyet pun tidak mau jadi selingkuhan saya. Kamu baca pesan pribadi Weibo saya kan? Siapa yang baca pesan pribadi kamu? Apa isi pesan pribadi itu? Tidak ada pesan pribadi. Ada API. Kenapa kamu pasang resume di Vive8? Kamu melamar untuk siapa? Saya sudah memutuskan. Saya akan bekerja. Saya tidak bisa terus seperti ini. Kamu tahu? Hari ini Limuji melihat saya dan langsung bilang saya adalah ibu rumah tangga. Ya. Dia dulu yang paling menghargai saya. Sekarang bahkan dia sudah menyerah pada saya. Apakah kamu bajingan? Apakah kamu juga sudah menyerah pada Kapan saya? saya pernah berpikir saya adalah ibu rumah tangga? Bagaimana mungkin? Saya tidak bisa menerima diri saya menjadi seperti ini. Saya ingin membayar. Maka saya dukung kamu untuk kembali. Saya sudah memikirkannya. Saya tidak bisa mengaku kalah di usia muda seperti ini. Lagi pula kepen saya pernah mengaku kalah? Tidak pernah. Dulu saat saya di perusahaan. Dari resepsionis kecil sampai asisten pemimpin redaksi. Berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Tidak ada yang bisa. Berapa banyak orang yang iri pada saya? Semua orang iri. Bahkan Hea Dunter menghubungi saya. Saya bahkan tidak bilang ke pemimpin redaksi. Saya tidak tahu. Saya percaya dengan kondisi saya sekarang. Saya seharusnya tidak masalah kembali ke dunia kerja. Itu sudah dekat. Saya harus semangat. Ayo. Ada berjuang keras. Ambil kelas bahasa Inggris. Dan kejar semua informasi fashion yang saya lewatkan. Saya tidak percaya. Saya tidak bisa menghilangkan gelar ibu rumah tangga. Ya? Aku akan kirim resume sekarang. Aku dalam kondisi baik. Tetap semangat. Kamu dukung aku. Aku dukung kamu. Yuan Bao UM. Bagaimana dengan Man? Dia masih sangat kecil sekarang. Dia belum cukup umur untuk masuk ke taman kanak-kanak. Aku tidak bisa membawanya bekerja setiap hari. Bukan kamu. Apa yang harus kamu khawatirkan? Kamu lihat ibumu bilang dia akan mencari pengasuh untuk kita kan? Benar kalau dia menemukan tidak masalah. Tidak masalah kalau dia tidak menemukan. Ada orang di rumah. Ibu di sini. Ya ibu. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus pergi bekerja. Apa yang harus aku lakukan? Penyakit ibu. Aku sudah cek online. Dikatakan bahwa hanya butuh 7 atau 8 tahun dari awal hingga kematian. Kamu bilang 7 atau 8 tahun ini bukan waktu untuk siapapun. Tapi untuk kita ini masa keemasan. Tapi untuk dia mungkin. Oh kamu. Kamu sangat menyebalkan. Kamu tadi berbicara dengan gembira. Mengapa kamu membuat wajah sedih seperti itu? Kamu berpikir seperti ini. Ibu akan sangat senang. 7 atau 8 tahun sangat penting bagiku. Tapi berapa 7 atau 8 tahun yang bisa dimiliki seseorang? Kamu tidak bisa bilang kamu menghancurkan hidupmu. Kamu akan menghancurkan hidupmu. Ibu. Aku akan tidur. Kita bicarakan besok. Oh. Mengapa kamu ingin ke panti jompo kalau kamu baik-baik saja?
Apa Yuan Bao dan Xia Bing bilang sesuatu padamu? Tidak, aku ingin datang sendiri. Ada juga mesin fitness. Kamu tidak tanpa anak. Bahkan kalau kamu ingin ke panti jompo, sebaiknya kamu cari yang lebih baik. Kembali. Apakah kalian berdua datang untuk mengunjungi panti jompo kami? Ya. Silakan ikuti saya. Ayo ke kantor untuk tahu lebih banyak, oke? Lebih baik kamu pergi sendiri. Aku akan menunggu di sini. Lupakan saja. Kalau kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Aku tidak enak badan. Kamu ikut denganku. Oke. Mama. Yuan Bao. Apa yang terjadi? Aku akan pergi jalan-jalan dengan Tante Li. Dia pasti mendengar kita bicara tadi malam. Dia mengadu ke Tante Li. Aku akan cepat kembali. Halo? Oh tidak. Yuan Bao, Tante Li bilang mamamu pingsan. Dan dibawa ke rumah sakit Huashan. Halo. Dia menutup telepon. Kenapa dia pingsan? Aku tidak tahu, dia tidak bilang. Kenapa kamu tidak ke rumah sakit Huashan? Aku akan ambil beberapa barang. Aku bilang mamaku pingsan. Dan dia sedang dibawa ke rumah sakitmu sekarang. Hei, kamu di sini. Apa yang terjadi? Kamu membawaku ke panti jompo pagi-pagi. Aku bilang jangan pergi. Dia bersikeras untuk pergi ke sana. Dan dia ketakutan. Setelah beberapa saat, perawat datang padaku dan bilang mamamu pingsan. Siapa yang membawanya ke sana? Kenapa kamu membawanya ke panti jompo? Aku yang membawanya ke sana. Aku harus tanya kamu. Apakah kalian berdua mengatakan sesuatu pada mamamu? Apa yang terjadi? Apa kata dokter? Aku tidak tahu, hanya bilang untuk menunggu di rumah. Ibumu punya tekanan darah tinggi. Mungkin. Dan bisa kena stroke. Aku nggak tahu. Aku akan masuk dan lihat-lihat. Oke. Jangan khawatir. Dipindah ke ruang observasi nggak masalah kok. Oke, ayo. Tekanan darahnya udah turun. Untungnya nggak ada yang parah kali ini. Tapi kamu tetap harus hati-hati ke depannya. Mari kita observasi sebentar. Kalau nggak ada masalah kamu bisa pulang. Oke, terima kasih. Kamu bisa masuk bareng. Dia baru aja tidur. Kamu jagain dia ya. Dia udah bangun. Gimana? Baik. Kita perlu ngobrol. Kamu nggak ada kerjaan. Kamu santai aja. Kenapa kamu pergi ke panti jompo? Siapa yang pergi ke panti jompo? Tante Li yang bilang ke aku. Aku kasih tahu ya, aku nggak peduli kondisi kesehatanmu gimana. Bahkan kalau suatu hari kamu jadi bingung, nggak bisa kenal anak sendiri pun. Aku nggak peduli.
Aku nggak akan pernah kirim kamu ke tempat itu. Pikir-pikir lagi. Dengar baik-baik, jangan pernah ke tempat itu lagi. Jangan mikirin itu, atau tanya-tanya tentang itu. Kamu ingat? Oh, aku baik-baik aja di rumah. Ngapain aku ke panti jompo? Nggak, kamu kemana aja? Aku ke jalan buat beli obat. Tante Li bilang dia juga perlu beli obat. Jadi aku ikut dia. Tante Li mana? Aku baik-baik aja. Aku suruh dia pulang dan tunggu kita. Aku paling tahu kondisi panti jompo ini. Ayahku udah datengin semua panti jompo dalam beberapa tahun terakhir. Dia ingin mencari tempat dan kualitas yang bagus. Ada, tapi ada antrian. Dengan tingkat hunian saat ini butuh 100 tahun. Ada banyak orang tua di sini yang sakit. Ketika datang ke apakah akan pergi ke panti jompo? Semua orang bimbang. Jika tidak, mereka takut membebani anak-anak mereka. Dan takut masa tua yang kesepian. Apakah kamu sudah membicarakannya dengan Rainbow Dash? Kami sudah membicarakannya. Apa yang bisa saya lakukan dengan situasi saat ini? Sebelum hari ini, saya sudah berhenti bekerja sebentar. Saya tidak terlalu bersedia melakukan itu. Saya tidak bersedia menjadi ibu rumah tangga sejati. Kamu tidak punya kelebihan. Setidaknya kamu cukup berani. Kamu bisa bilang nekat. Hari ini nenek itu mengira saya berani. Berkata beberapa kata lagi. Dan mengira saya tidak menyukainya. Dan meninggalkannya. Tapi guru bilang, orang tua dengan penyakit ini adalah hal biasa untuk mengirim mereka ke panti jompo. Jika saya begitu kejam, saya sudah sukses sejak lama. Alasan mengapa kebanyakan wanita tidak mencapai apa-apa adalah karena kita semua orang baik yang memberikan segalanya. Ujian hidup untuk kita. Seperti Plants vs Zombies. Kita tidak bersenjata. Dan kita hanya punya beberapa kentang dan terong. Tapi kita harus mengerahkan pasukan untuk menghadapi berbagai zombie. Kamu pikir setelah mengalahkan mereka akan ada batch lain besok? Dan dengan varietas baru. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Julie juga bilang dia punya 99 nyawa, seperti Kontra. Julie, Saya akan membeli sepotong roti. kamu bisa pergi dulu. Terima kasih. Bagaimana dia? Dokter bilang tekanan darahnya sudah turun. Dan mengamatinya. Jika tekanan darah turun itu bukan masalah besar. Di mana anakmu? Dia tertidur di ruang tugas. Kamu bisa pergi dulu. Jangan tinggal bersama kami. Ketika ibu mertuaku keluar dan baik-baik saja, kita bisa pulang. Oke. Apa? Apa yang terjadi? Dia tidak ingat apa-apa. Dia pergi ke rumah sakit untuk mengambil obat. Oke. Itu hal yang baik. Maaf. Aku ingin masuk dan menjelaskan padanya. Dari sekarang, setiap kata yang kita ucapkan padanya, dan setiap hal yang kita lakukan, akan seperti hari ini. Tidak akan pernah ada kesempatan untuk menjelaskan. Hei Ha, kamu sudah kembali. Yuebao menyuruhku pulang lebih awal untuk istirahat. Bagaimana aku bisa istirahat? Kita saling bergantung. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Tidak, aku sudah kembali sekarang kan? Hahaha, ayo kita pergi dulu. Dia hanya ingat bahwa kalian berdua menjalankan apotek di jalan. Jadi jangan sebut panti jompo lagi. Jangan merindukannya. Apakah Xiaobing mengatakan sesuatu padanya? Mengapa dia ingin pergi ke panti jompo begitu cepat? Aku memberitahumu dengan terburu-buru dan kamu masih. Perlahan.
Bibi Li. Apakah kamu tidak pulang? Aku ingin berbicara dengan ibumu. Sayang, kita akan kembali dalam beberapa hari. Hanya berbicara sebentar. Sayang, aku akan berbicara dengan Bibi Li. Tidak apa-apa, Bu. Dokter bilang kamu harus makan sesuatu yang ringan. Aku akan memasak bubur untukmu. Dan beberapa penuh dengan abon daging untukmu, oke? Penuh dengan abon daging. Aku bukan anak kecil. Aku hanya akan minum bubur biasa. Kemudian aku akan pergi memasak bubur untukmu. Ayo pergi. Aku akan masak bubur untukmu. Mari kita ngobrol yang seru. Ayo. Aku nggak ngerti apa yang mereka omongin bikin kesel. Mama jangan bingung-bingung gitu dong. Kamu masih mikir banyak di saat kayak gini. Hidup tanpa masalah itu nggak gampang. Sudah susah banget buat hidup bahagia. Kamu udah nggak waras, nggak sadar ya? Kamu beneran nggak sadar. Kalau nggak, aku bakal cuci otak kamu. Hei. Jangan tanya aku ada apa. Aku nggak akan kasih tahu. Aku cuma berharap kamu bisa mikir sendiri. Mikirin deh. Kamu udah hidup seumur hidup dan berjuang seumur hidup. Kamu nggak boleh nyerah di saat krusial kayak gini. Ini rumah kamu. Nggak ada yang bisa kapanpun. Atau dengan alasan apapun usir kamu. Oh, tolong jangan gitu. Nanti Yuan Bao mikir aku ngomong yang nggak benar. Kamu nggak ngomong yang salah. Sebenarnya aku cuma mau cari tempat buat mati. Apa? Kamu tahu penyakitku? Aku benci itu. Aku nggak bisa lupa apa yang pengen aku lupakan. Aku nggak mau lupa. Aku nggak bisa ingat apa-apa. Aku bahkan nggak bisa ingat. Jadi kamu tahu itu. Terus kamu ngapain? Aku bisa bilang apa? Aku bilang aku masalah besar dan beban. Dan beban? Aku nggak mau libatkan anak-anakku. Jujur. Aku ke panti jompo hari ini. Aku lihat orang tua yang kesepian dan putus asa. Aku takut. Ya kan? Apakah dua anak itu ngomong yang jahat lagi? Apakah Xia Bing ngelakuin sesuatu lagi? Aku udah bilang. Xia Bing itu cewek muda. Nggak jelek. Tapi dia terlalu nggak tenang. Berbeda dengan Sin kita. Dia sudah menjadi wanita karir. Sekarang, ikat Xia Bing. Selama 2 hingga 3 tahun. Meskipun dia ingin terbang, dia takkan bisa pergi. Kalau kamu menahannya di rumah, itu baik untukmu Yuan Bao dan bisnis. Lalu bagaimana cara aku menahannya? Aduh, Xiang Ming itu lembut tapi bermulut keras. Semakin baik perlakuanmu padanya, semakin bersalah dia akan merasa. Semakin kamu membiarkannya pergi, semakin enggan dia untuk meninggalkanmu. Panas, minumlah pelan-pelan. Xia Bing, kapan bibi yang disewa ibumu datang? Dia akan datang dalam beberapa hari. Ketika dia datang nanti, suruh dia mengurus segala sesuatu di dalam dan luar rumah. Kamu bisa melakukan urusanmu sendiri. Kamu bisa melakukan urusanmu sendiri. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Maksudku, jangan biarkan aku mengganggu hidupmu. Bukan seperti itu sekarang. Man-man belum dewasa. Xia tidak bilang dia ingin bekerja. Lalu bagaimana dengan Xia Bing? Kita bicarakan soal pekerjaan nanti. Aku tidak mau kamu berkorban besar untukku. Tidak. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini Yuan Bao. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Yuan Bao. Ini alasan pribadiku. Kamu lakukan saja, kamu lakukan saja. Hah.
sayang Rocky semakin mirip kamu. Ham-ham. Telinganya persis seperti punyamu. Apa kamu merindukan ayah? Apa kamu merindukan ayah? Hem. Siapa yang meneleponmu malam-malam begini? Itu iklan. Kamu tidak suka keluar lagi. Dibandingkan dengan pusat pendidikan hampir kedaluarsa. Mau kita perpanjang? Jangan kita perpanjang. Kurasa kamu jarang ke sana. Dibandingkan dengan lingkungan tertutup pusat pendidikan awal, aku ingin membawa Rocky ke taman dekat sini untuk bermain. Wah, Oh tidak. Hei sweatermu. Berapa hari kamu belum menggantinya? Kamu tidak suka keluar tapi kamu tidak boleh terlihat berantakan. Pergi cuci itu. Itu tidak bisa dimakan. Tidak usah makan lagi. Lagi pula tidak ada yang melihatku. Mengapa menggantinya? Oh, tidak, aku tidak akan memakannya.